Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bil khair. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umural muslimin wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawlana. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama nafa'a bi ulumi wa barakati wa nafahati wa madati wa karamati fid darin amin. Tanbihun penambahan qauluhu. Tanbihun itu bukan penambahan. Tanbih itu pemberitahuan. Penambahan itu untuk hati bergurau, bukan hati benaran. Nah, Tanbihun pemberitahuan. Qauluhu akan perkataannya musannif fi tuhri mas'alatain, pada masalah suci pada dua masalah tersebut. Ai masbuk kun bi haidin, yang didahului dengan haid. Amma man ibtada'aha, adapun orang yang mendahului akannya orang al-haidu oleh haid, ba'da talaqi, setelah talak, fa aqallul imkani fiha, maka minimal masa imkan padanya orang hurratan yang merdeka, samaniyatu wa arba'una yauman, itu 48 hari, walahzatun, dan sesaat, wa ammatan, maka minimal masa imkan padanya budak wanita isnani wa salasuna yauman, itu 32 hari, walahzatun, dan sesaat, binaan fihima ala rajihin annal qur'ah tuhru muhtawishu bidamain, didasari pada keduanya masa imkan atas pendapat yang rajih, sesungguhnya kuruk itu suci yang diapit dengan 2 darah. Fa in qulna bi marjuhi, maka jika kita katakan dengan pendapat marjuh, fal hukmu ka hukmi man hadat qabla talaqi wa qad taqaddama, maka hukum itu seperti hukum wanita yang haid sebelum talak, dan sungguh telah terdahulu ia hukum. Nah, itu satu poin pembahasan, walaupun singkat. Kata-kata musannif fit-tuhri, tambihun qauluhu fit-tuhril mas'alatain, pada suci 2 masalah. Mana 2 masalah? Sebelumnya. Pertama, si wanita menuduhkan iddahnya sudah habis dengan kuruk. Kalau wanita itu wanita merdeka dan ditalak di saat suci, maka minimal imkan adalah 32 hari 2 saat. Tapi kalau ditalak di saat haid, maka 47 hari 1 saat. Itu satu masalah. Masalah kedua adalah kalau dia adalah budak wanita, diceraikan di masa suci, maka masa imkan adalah 16 hari 2 saat. Tapi kalau diceraikan ketika haid, masa imkan adalah 31 hari 1 saat.
Nah, pada dua masalah tersebut artinya didahului dengan haid. Didahului dengan haid. Apa maksud didahului dengan haid? Wanita itu sudah mengalami haid sebelum terjadinya cerai. Adapun wanita yang didahului, adapun wanita yang baru saja berhaid setelah dicerai, ketika dia menjadi istri, dia belum pernah berhaid dan dia sudah digauli, kemudian diceraikan, kemudian masa talaknya tidak lebih pada 3, jumlah talak tidak lebih pada 3, maka dia akan mengalami masa iddah dengan, kalau belum berhaid mengalami masa iddah dengan, belum berhaid 3 bulan. Tapi setelah dia dicerai, dia akan memulai masa iddahnya dengan bulan, tiba-tiba dia mengalami haid. Nah, ini permasalahannya. Yang di atas 32 hari, 47 hari, 16 hari bagi budak, 31 hari bagi budak, itu wanita-wanita yang memang sudah berhaid sebelum dicerai. Adapun wanita-wanita ibtada'ahal haidu, dia dimulai oleh haid setelah talak jatuh, maka minimal imkannya adalah 48 hari tambah 1 saat. Kalau dia merdeka, kalau dia budak adalah 32 hari tambah 1 saat. Nah, pernyataan ini didasari kepada pendapat yang kuat yang mengatakan suci itu adalah, kuru itu adalah suci yang terhapit dengan 2 darah. Suci yang terhapit dengan 2 darah. Tapi kalau kita mengatakan pendapat yang lemah, maka hukumnya sama dengan hukum wanita yang telah ngalamin haid sebelum talak. Coba Abu Bakar buat contoh kasusnya. Kejadiannya seperti apa? Ihsan, coba buat kejadiannya seperti apa? Seorang wanita dinikahi usia 14 tahun, kemudian digauli oleh suaminya. Setelah itu diceraikan oleh suaminya. Setelah diceraikan suami, maka wanita ini ngalamin haid. Setelah ngalamin haid, berapa minimal haid? Sehari semalam. Kemudian dia ngalamin suci. Berapa suci? 15 hari 15 malam. Lepas itu haid lagi. Berapa haid? 1 hari 1 malam. Ini sudah berapa kali suci ini? Baru 1.
Kenapa dikatakan satu? Karena kita berpegang pendapat yang kuat, suci yang dihitung itu adalah suci yang ada di antara dua haid. Nah, selepas itu dia suci lagi, berapa minimalnya? 16 hari. Kemudian yang haid lagi berapa minimalnya? 1 hari 1 malam. Sudah berapa hari? 33 hari. Sudah berapa kali suci? Baru 2. Kemudian haid lagi, berapa minimalnya? Kemudian suci lagi, berapa minimalnya? 15 hari. Berapa total? 49. Kemudian masuk haid dia sesaat. Habislah masa iddahnya. Berapa totalnya? 48. Hitung lagi. Ini wanita, kondisinya adalah suci. Suci bagaimana? Suci yang belum pernah berhaid. Nah, dicarai dia saat itu. Ketika dia dicarai di saat suci yang belum pernah berhaid sebelumnya, maka suci ini nggak dihitung. Kenapa suci ini nggak dihitung? Karena dia bukan kor'u. Kor'u menurut pendapat yang kuat adalah tuhru bainad damain, turu mutawahis, muhtawis, yang ada di antara dua darah. Maka suci ini dianggap kosong. Ini nggak dihitung nih. Maka hitungan akan berawal dari mana? Dari haid sehari semalam tambah suci 15 hari 15 malam, berapa? 16 tambah haid sehari semalam 17, ya, tambah suci 15 hari 15 malam 32, tambah haid sehari semalam 34, 33, tambah suci 15 hari 15 malam 48. Nah, masuk dia pada haid sesaat, maka jadilah 48 satu lahzah. Jadi kita samania wa arba'una yawman wa lahzah. Nah, itu kalau kita ambil pendapat yang kuat. Tapi kalau kita ambil pendapat yang lemah, ditalak dia ketika suci, kemudian tiba haid, maka di ujung suci ini sudah dianggap sekali suci. Namanya berapa? Lahzah. Oke, kemudian haid sehari semalam tambah suci 15 hari berapa? Tambah haid sehari semalam tambah suci 15 hari 15 malam. Sudah berapa kali sucinya? Sudah 3. Lahzah 15 3 kali suci, tambah lahzah 1 haid, totalnya 1 15 32 hari 2 lahzah. Itu kalau ambil pendapat yang lemah yang mengatakan kuru itu boleh saja suci yang belum pernah mengalami haid. Nah, itu kalau wanita merdeka. Kalau budak 32 hari. Kenapa budak lebih kurang? Karena dia cuma 2 kali suci. Titik, itu tambihunnya. Nah, jadi dalam menerjemahkan tambihun, guru kami membuat sebuah arti penyelewengan. Tambihun, tambahan. Nah, arti benarnya bukan tambahan, tambihun, pemberitahuan. Lanjut. Untuk sabdakul mar'atu, dan dibenarkan akan wanita fiddi'ai, dalam pengakuannya, fiddi'ai in
qida'il iddati bi aqalli muddati al-imkani bi yaminiha. Dalam pengakuannya wanita, dalam pengakuan habisnya iddah dengan minimal masa imkan dengan sumpahnya wanita. In lam tukhalif, jika tidak berselisih ia masa imkan, fi madda'athu, pada sesuatu yang mengaku ia wanita akan sesuatu, adatan akan kebiasaan laha baginya wanita, dairatan yang jarang, wakada dan begitu juga in khalafat, jika menyalahi ia kebiasaan ia wanita akan kebiasaan, fil asahi, menurut pendapat asah, li'annal adata, karena sesungguhnya kebiasaan qad taghayyaru, kadang-kadang berubah ia kebiasaan. Wasani, adapun pendapat kedua, la tusaddaqu bituhmati, tidak dibenarkan ia wanita karena mencurigakannya wanita. Walau wati az-zawju raj'iyatan wasta'nafat fil aqra'a min waqtil wat'i raja'a fima kana baqiya, jikalau mewatak oleh suami akan istri raj'iyah, wanita raj'iyah, dan memulai ia wanita akan beberapa kuruk dari waktu watak, niscaya merujuk ia suami pada sesuatu yang ada ia sesuatu itu masih tersisa, min aqra'it talaqi, dari kuruk-kuruk talak, duna ma yuzadu alaiha biwati, selain sesuatu yang ditambah atasnya beberapa kuruk bagi watak. Wa yuharramul istimta'u biha, dan diharamkan akan istimta' dengannya wanita, ai bi raj'iyati, dengan wanita raj'iyah, bi wad'in wa ghairihi, dengan watak dan selainnya watak. Li'annaha, karena sesungguhnya wanita raj'iyah mufaraqatun kalba'ini, diceraikan akan ia wanita raj'iyah seperti talak bain. Fa in wati'a fala hadda, jikalau mewatak ia suami maka tidak ada had, hukuman had. Wa ini taqada, walaupun meyakini ia suami tahrimaha, akan keharamannya watak, di syubhatil khilafil ulama fi halihi, karena syubhat khilafnya ulama tentang halalnya watak. Fa innal imama Abu Hanifah qala bihillihi, maka sesungguhnya Imam Abu Hanifah berkata, ia Imam Abu Hanifah dengan halalnya watak, bihusulir raj'ati bihi indahu, karena hasilnya rujuk dengannya watak di sisinya Imam Abu Hanifah. Wala yu'azzaru illa mu'taqidu tahrimihi, dan tidak ditakzir ia suami kecuali meyakini ia suami akan keharamannya watak, bi khilafi mu'taqidi hillihi, dengan sebalik meyakininya suami akan halalnya watak, wal jahili, dan tidak tahunya suami, dengan sebalik orang yang tidak tahu, dengan sebalik orang yang tidak tahu, wajahili, ya, atau kepada mu'taqidi. Dengan sebalik orang yang tidak tahu, bitahrimihi, dengan keharamannya watak. Wajibu mahru mithli, dan wajiblah mahar mithil, illam raji',
jika tidak merujuk ia suami. Wakada dan begitu juga in raja'ah jika merujuk ia suami. Dan madhab al-mansusi menurut pendapat madhab yang dinas. Wa-tariq tsani dan adapun tariq yang kedua la yajibu tidak wajiblah mahar mithil fi qaulin mukharrajin pada qaul yang ditakhrij min nasihi dari nasnya Imam Syafi'i fima pada sesuatu idza taddat apabila murtad ia wanita ba'da dukhuli setelah dukhul fawati'aha zawju lalu mewatok olehnya istri akannya istri oleh suami. Summa aslamat fi iddati kemudian masuk Islam ia istri dalam masa iddah. Annahu la yajibu mahru sesungguhnya suami tidak wajib ia suami akan mahar. Annahu la yajibu mahru sesungguhnya kejadian itu nah tidak mewajibkan ia kejadian akan mahar. kok akan mahar? Mahar di sana Oleh mahar. nah Wa khurrija qawlu dan dikeluarkan dikeluarkan akan satu qaul biwujubihi dengan wajibnya mahar min nasin dari nas fi wad'ir raj'iyati tentang mewatak wanita raj'iyah wa rajih dan pendapatnya rajih takrirun nasi menerapkan qaul nas wal farqu dan adapun perbedaan anna athar riddati sesungguhnya bekas murtad yartafi'u bil islami terangkat ia bekas murtad dengan sebab masuk Islam. Wa atharat talaqi dan bekas talak la yartafi'u bi raj'ati tidak terangkat ia bekas talak dengan sebab rujuk. Wa hillu ba'daha ka mustafadi bi'aqdin akhar dan kehalalan setelahnya rujuk itu seperti sesuatu yang diperoleh dengan akad yang lain. Nah, setelah musannaf membahas tentang masa imkan habis iddah, masa imkan habis iddah, kalau kemarin wanita itu tidak hamil, tidak berhaid, masa iddahnya 3 bulan, maka masa imkannya adalah 3 bulan sejak talak dijatuhkan. Ini mudah diproses, mudah dikaji. Kenapa? Karena talak bisa dipastikan kapan terjadinya, tinggal dihitung 3 bulan setelahnya. Nah, kalau kemarin wanita itu iddahnya habis dengan melahirkan, maka tergantung kepada apa yang dilahirkan. Kalau kata dia melahirkan anak yang lahir genap, anak yang sempurna, maka masanya adalah 6 bulan 2 saat. Kalau dikata dia adalah lahir cuman mudghah, masanya adalah 120 hari. Kalau lahirnya adalah alaqah, bukan mudghah 80 hari. Tapi kalau sikit keguguran, masanya adalah 120 hari. Nah, masa imkan yang berkaitan dengan haid itu terbagi 2. Kemana kebagiannya? Pertama wanita merdeka, yang kedua wanita budak. Wanita merdeka juga terbagi 2. Kalau diawali dengan talak ketika haid, maka masa imkan adalah 48 hari. Tapi kalau dijatuhkan talak di saat suci, maka masanya adalah 30
32 hari, 1 saat. Nah, itu kalau suci. Kalau berhaid, kalau perempuan muda. Nah, dengan aturan-aturan yang telah dibuat, lalu seorang wanita mengakui iddah dia sudah habis sesuai dengan masa imkan atau minimal masa imkan, maka wanita itu dibenarkan dengan sumpahnya. Syaratnya adalah jika tidak berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dengan wanita tersebut. Jika tidak berbeda dengan kebiasaan yang berlaku dengan wanita tersebut. Tadi kalau dijatuhkan talak ketika suci, paling cepat masa iddah habis berapa hari? Suci lahzah, haid sehari, suci 5 haid, suci sehari, haid sehari, suci 15, haid sehari, suci 15, berarti 32 hari. Lahzah, lahzah awal, lahzah akhir, berarti 30 hari 2 saat. Itu kata wanita tersebut, iddah saya dah habis. Memang sudah berapa hari kamu ditalak? Kata dia 32 hari 2 saat. Sementara suaminya tahu haid wanita ini itu nggak pernah sehari. Selama dia punya beristri dengan wanita tersebut, yang dia tahu haid istrinya itu ada 7 hari, ada 6 hari, ada 8 hari, ada 19 hari. Salah. Ada 14 hari. Nggak ada yang pernah haidnya itu sehari. Tiba-tiba dia mengatakan cuma 32 hari dah lolos daripada masa iddah, dan suaminya tahu haidnya nggak pernah sehari, minimal paling cepat itu 5 hari. Berarti tuduhan dia, pernyataan dia berbeda dengan adat kebiasaan dia selama ini. Maka menurut pendapat yang kuat, apakah wanita itu dibenarkan? Menurut pendapat yang kuat, kalau pernyataannya bertentangan dengan kebiasaan yang diketahui, apakah dibenarkan? Menurut pendapat yang kuat, dibenarkan? Dibenarkan. Dia kitabnya tusaddaku ilham tukhalif adatan dairatan wa kada in khalafat fil asahi. Walaupun tuduhan habis iddah itu berbeda dengan kebiasaan dia, menurut pendapat asal tetap wanita itu dibenarkan dengan alasan li'annal adah qad tataghayyar, karena kebiasaan itu bisa berubah. Nah, kebiasaan itu bisa berubah. Menurut pendapat yang kedua tidak bisa dibenarkan dia, karena dicurigai. Masa ketika dia menjadi istri kita haidnya bisa 7 hari 8 hari, lalu untuk menjalani iddah kata dia haidnya sehari semalam. Nah, itu kan nggak mungkin kebiasaan itu berubah secara cepat. Nah, itu masih dalam masalah yang tadi. Sekarang pengembangan hukum tentang wanita yang talak raj'i. Kalau suami menggauli wanita yang sedang menjalani iddah talak raj'i dan bermulalah kuruk dari sejak digauli tersebut, raja'a fima kana baqiya, maka suami hanya bisa rujuk kepada kuruk yang sisa dari talak, tidak bisa rujuk kuruk yang ditambah gara-gara watak.
Coba antum kemukakan apa maksudnya kata-kata itu. Jikalau menggauli oleh suami akan wanita dalam talak raj'i dan bermulalah hitungan kuruk sejak watak, niscaya rujuklah suami pada sesuatu yang sisa dari kuruk-kuruk talak, bukan sesuatu yang ditambahkan di atasnya karena watak. Contoh, Abu yang baca. Nah contohnya. Si wanita tersebut sudah menjalani masa iddah. Oke. Berapa lama contohnya? Ini iddah dan kuru ada bukan? Iddah dengan kuruk. Iya. Sudah berapa kuru dia menjalani masa iddah sejak watak, sejak ditalak? Baru 2 kuruk. Oke. Kemudian digauli oleh suaminya. ya, lalu Mulai masa kuruk dari awal kembali ditambah. Nah, dihitung masa kuruk dari awal. jadi 2 yang sudah berlalu dianggap Sia-sia. sia-sia. Nah, kemudian soal rujuk. Rujuk. Jadi ketika si wanita itu mula masa kuruknya, berarti kan semakin lapang kesempatan suami untuk rujuk. Betul begitu? Kalau untuk rujuk tidak. Rujuk mana aturannya? Kalau untuk rujuk masa kuruk yang awal sebelum ditambah. Masa kuruk yang awal. Jadi kalau suami itu rujuk masih dalam masa iddah yang dihitung sejak ditalak, maka rujuknya sah. Tapi kalau dia rujuk dari masa kuruk, kalau dihitung dari watak, masih ada kuruk yang dijalani oleh istrinya. Tapi kalau dihitung dari talak, dah habis sebetulnya, maka suami tidak boleh lagi rujuk. Ini poin pentingnya. Nah, kemudian hukum menggauli istri yang sedang menjalani talak raj'i. Wanita kita carikan talak 1 atau talak 2 masih bisa dirujuk, lalu datang suami menggaulinya, bersenang-senang dengannya, maka hukumnya haram. Apakah itu dengan wata atau selain wata? Kenapa hukumnya haram? Karena istri itu sudah dicerai. Kalau terjadi juga, maka suami tidak dihukum had. Istri kalau dilakukan sukarela berdua juga tidak dihukum had. Walaupun mereka berdua, suami atau istri meyakini perbuatan itu haram. Kenapa tidak bisa dihukum had, dianggap berzina? Karena syubhat. Idra'ul hududa bisyubhat. Tolaklah hukum had itu dengan syubhat, karena ada ulama yang menghalalkannya. Ulama yang menghalalkan adalah Imam Abu Hanifah yang berpendapat dengan suami menggauli istri dalam talak raj'i berarti dia sudah melakukan rujuk. Itu pendapat Imam Abu Hanifah. Jadi menurut Imam Abu Hanifah rujuk itu bisa dari watak. Nah, karena ada ikhtilaf di kalangan ulama, maka tidak ada hukum had. Begitu Islam menghargai pendapat para ulama. Bagaimana kalau ditakzir? Di had memang enggak boleh. Ditakzir bagaimana? Dicampur 40 kali? Atau digiring sepanjang kampung? Atau digantungkan sendal di lehernya? Dikatakan
orang yang menjilat muntahnya, tulis di sana situ, penjilat muntah. Nah, mengambil barang yang sudah dibuang, sudah ditalak masih digauli, apakah ditakzir? Jawabannya tidak, kecuali kalau dia menganggap perbuatan itu haram, maka dia akan ditakzir. Tapi kalau dia adalah penganut mazhab Imam Abu Hanifah, atau masalah kawin dia pindah kepada mazhab Imam Abu Hanifah, maka dia tidak ditakzir, atau orang yang tidak tahu hukum juga tidak ditakzir. Nah, biasa di kampung-kampung begitu. Kalau udah lihat suami meninggalkan rumah, orang bilang dah cerai dia. Setahun balik lagi suaminya, nongol lagi situ. Ya ada baikan orangnya ya. Itu aja penilaian masyarakat. Gak balik dia, udah bailoan. Nah, apakah ada kalimat rujuk atau nggak ada kalimat rujuk? Nggak tahulah. Apakah masyarakat seperti itu harus dihukum, ditakzir? Tidak, karena dia nggak tahu hukum. Nah, nggak tahu hukum, maka mazhabnya Hanafi saja. Sudah dia bergaul, tidak rujuk berarti. Akhirnya dapat anak lagi, dapat anak 2, pergi lagi suaminya minggat. 2 tahun balik lagi, buat anak lagi dia, ada rujuk lagi berarti. Nah, itu orang tua-tua dulu. Nah, kemudian wajib bayar mahar misil. Suami wajib membayar mahar misil karena sudah menggauli istrinya, jika dia tidak rujuk ataupun dia rujuk sekalipun. Ini sesuai dengan pendapat mazhab yang dinas oleh Imam Syafi'i. Kalau dikatakan mazhab berarti terjadi ikhtilaf thariq, berarti thariq kedua mengatakan tidak wajib mahar misil. Nah, pendapat mengatakan tidak wajib mahar misil itu bersumber daripada kaul mukharraj. Nah, kaulun mukharrajun dari nas Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i punya nas dalam masalah yang hampir mirip. Apa masalahnya? Seorang istri murtad setelah digauli oleh suaminya. Suami istri kawin secara Islam, kemudian terjadi hubungan badan, setelah itu istrinya murtad. Di saat istri murtad itu digauli oleh suami, ketika murtad dong putus hubungan suami istri, putus. Suami Islam, istrinya murtad, kan putus hubungan, kan nggak boleh digauli. Tapi digauli di saat murtad itu. Setelah digauli di saat murtad, kemudian istrinya kembali masuk Islam dalam masa iddah, maka di sana nas Imam Syafi'i tidak wajib mahar. Nah, nas Imam Syafi'i dalam masalah itu tidak wajib mahar. Nah, kata murid, berarti masalahnya sama di sini nih. Ketika seorang wanita diceraikan oleh suaminya dalam masa talaq raj'i, digauli oleh suaminya, setelah digauli dirujuk oleh suaminya, maka suami tidak wajib bayar mahar misil. Kasusnya sama dengan suami menggauli istri dalam masa murtad, dan sama itu. Ini dalam talaq raj'i haram digauli, ini dalam masa murtad haram digauli. Kemudian istrinya kembali kepada pangkuan suami dengan cara Islam, ini kembali ke pangkuan suami dengan cara rujuk, berarti kasusnya sama, yaitu sama-sama tidak wajib mahar. Sementara dalam kasus raj'i, Imam Syafi'i menetapkan mahar. Dalam masalah murtad, Imam Syafi'i mengatakan tidak wajib mahar. Jadi murid mencontek pendapat Imam Syafi'i dalam masalah murtad, dibawa dalam masalah talaq raj'i, menjadi saingan
bagi pendapat nas Imam Syafi'i di sana itu disebut dengan qaulun mukharrajun. Nah, dalam masalah murtad ini juga ada kalau juga qaulun mukharrajun murid Imam Syafi'i yang mencontoh pendapat dalam talak raj'i. Kata Imam Syafi'i dalam talak raj'i kan wajib mahar. Nah, dalam masalah murtad juga wajib mahar. Di sini ambil pendapat yang ini, tarik ke sini lahir qaulun mukharrajun. Di sini ada nas Imam Syafi'i yang katakan tidak wajib, diambil pendapat raj'i dibawa ke sini qaulun mukharrajun. Nah, wa khurja qaulun biwujubi, juga dikeluarkan sebuah kaul wajibnya mahar dari nas masalah watak raj'iyah dalam masalah murtad. Yang kuat yang mana? Ar-rajih takrir nas, yang kuat menetapkan nas sesuai dengan nas. Raj'i wajib mahar, murtad tidak wajib mahar. Bedanya apa? Bedanya adalah bekas murtad bisa terangkat dengan masuk Islam, bekas talak tidak bisa terangkat dengan rujuk. Bisa terangkat bekas talak dan rujuk? Enggak. Kalau dia rujuk, talak yang satu telah dianggap lunas. Nah, enggak terangkat dia sudah tertulis. Maka halal setelah rujuk itu sama dengan halal setelah akad yang baru. Halal setelah rujuk Islam itu tidak sama halal dengan akad. Islam mengangkat hukum murtad, rujuk tidak mengangkat hukum talak. Buktinya talak itu tetap dihitung satu. Itu bedanya. Titik. Nah. Wa yasihu ilahu wa ziharu wa talaqu wa li'anu binarja'iyati, dan sah hukumnya ilah dan zihar dan talak dan li'an dari wanita raj'iyah li baqa'il wilayati 'alaiha, karena kekalnya perwalian atasnya wanita raj'iyah. Bimilki raj'ati, dengan sebab memiliki hak rujuk. Wa yatawarathani, dan saling mewarisi keduanya, ai zauju wa raj'iyatu, itu suami dan wanita raj'iyah. Li baqa'i athari zaujiyati, karena kekalnya bekas hubungan suami istri, fiha, padanya raj'iyah. Bisihhati ma dzukira, dengan sahnya sesuatu yang disebutkan. Wa taqaddama mas'alata tawaruthi wa talaqi fi babihi, wa sata'ti isyaratu ila masaili baqiyati fi abwabiha. Dan sungguh telah terdahulu oleh dua masalah saling mewarisi dan talak pada babnya, dan akan datang oleh isyarat kepada masalah-masalah yang sisa pada babnya masalah-masalah yang sisa. Wa waradu, dan adapun tujuan min jam'ihim, dari menggabungkannya mereka ashab al-khamsa akan 5 hal tersebut. Kuna di sini isyaratu ila qauli Syafi'i radhiyallahu anhu, itu mengisyarat kepada perkataan Imam Syafi'i, ar-raj'iyatu zaujatun fi 5 ayatin. Adapun wanita raj'iyah itu istri pada 5 tanda, 5 ayat min kitabillahi ta'ala, dari kitab Allah Ta'ala, ayati masaili 5 al-madhkurati, ayat-ayat masalah-masalah yang 5 yang disebutkan. Wa sayati fi nafaqati wa wujubi nafaqatiha, dan akan datang pada tentang nafkah
oleh wajib menafkahinya wanita raj'iyah. Nah, jadi wanita dalam talak raj'i tidak boleh diistimta'i, tidak boleh diistimta'. Kalau diistimta' konsekuensinya ada 3. 1, tidak ada hukum had. 2, ditakzir kalau dia tahu hukum haram. 3, wajib mahar misal. Namun boleh hukumnya diilah. Ilah adalah bersumpah untuk tidak menggauli istri lebih daripada 4 bulan. Kemudian bisa dizihar. Zihar artinya perkataan suami kepada istri, anti alayya kadzahri ummi. Yang ketiga, bisa ditalak. Kalau ditalak lagi maka jatuhlah talak tambahan. Yang keempat, bisa dili'an. Ilah, zihar, talak, li'an. Li'an itu bisa dili'an. Jadi suami menuduh istrinya tersebut, istrinya yang sedang dalam masa iddah, dia tuduh berzina, dan dia tidak punya saksi, suami akan dicambuk 80 kali. Dan suami bisa bebas daripada tuduhan tersebut kalau dia bersumpah 4 kali dan ditambah 5 kali sumpah yang kelima, anna laknatallahi alaihi in kana minal kadzibin. Itu namanya li'an. Kenapa hal-hal tersebut boleh? Kenapa bisa diilah, bisa dizihar, bisa ditalak, bisa dili'an? Karena masih kekal kekuasaan suami terhadap istri dengan sebab memiliki hak rujuk. Nah, bimilkir raja'ah. Beda raj'iyah sama raja'ah. Kalau raj'iyah wanitanya, kalau raja'ah hak rujuknya. Dan yang kelima, saling mewarisi kedua-duanya. Suami istri itu saling mewarisi. Kalau mati salah satu akan ada hukum waris. Nah, kenapa saling mewarisi? Karena masih kekal bekas hubungan suami istri, dikarenakan sah melakukan hal-hal di atas, ila, zihar, tolak, li'an. Dari 5 masalah yang telah dibahas di atas, 2 hal telah dibahas, yaitu saling mewarisi, kemudian talak di babnya masing-masing. Nanti 3 lagi akan datang di bab masing-masing, bab ilah, bab zihar, bab li'an. Nah, kalau memang pembahasannya nanti di babnya masing-masing, apa tujuan musannaf mengemukakannya di sini? Wal ghardu min jam'ihim al-khamsi huna, maksud musannaf menggabungkan mereka di sini yang 5 hal di atas, ilah, zihar, talak, li'an, tawarus. Itu isyarat kepada perkataan Imam Syafi'i yang mengatakan wanita dalam talak raj'i masih berstatus istri pada 5 ayat di dalam Al-Quran, yaitu ayat ilah, ayat zihar, ayat talak, ayat li'an, ayat tawarus. Nah, dan akan datang juga nanti tentang nafkah. Berarti ada 6 hukum suami istri yang masih kekal kepada wanita talak raj'i. Yang ke-6-nya adalah nafkah. Nah, lanjut. Wa idza da'a wal iddatu munqadiyatun
raj'atan fiha, dan apabila menuduh ia suami dan iddah telah selesai akan rujuk padanya iddah. Fangkarat fanittafaqa la waqtil inqida'i, lalu mengingkari ia wanita, maka jika sepakat keduanya suami istri atas waktu selesai ka yaumil jum'ati, seperti hari Jumat. Wa qala, dan berkata ia suami, raja'tu yaumul khamisi, aku telah rujuk pada hari Kamis. Faqalat, berkata ia istri, bal sabti suddiqat biyaminiha, sabta suddiqat biyaminiha, akan tetapi hari Sabtu niscaya dibenarkan ia istri dengan sumpahnya istri. Annaha, sesungguhnya istri, la ta'lamuhu raja'a yaumal khamisi, tidak mengetahui ia istri akannya suami telah merujuk ia suami pada hari Khamis. Li'annal asla adamul raja'ati ila yaumil sabti, karena sesungguh hukum asal tidak ada rujuk sampai hari Sabtu. Au ala waqtil raja'ati ka yaumil jum'ati, atau atas waktu rujuk seperti hari Jumat. Waqalat, dan berkata ia istri, in qadat, telah habis ia iddah al-khamisa, pada hari Khamis. Waqala, dan berkata ia suami, sabta, akan hari Sabtu. Siddiqa biyaminihi, niscaya dibenarkan akan ia suami dengan sumpahnya suami. Annaha man qadat yaumal khamisi, sesungguhnya iddah tidak habis ia iddah pada hari Khamis. Li'annal asla adamu qidaiha ila yaumil sabti, karena sesungguhnya hukum asal tidak ada selesainya iddah sampai hari Sabtu. Wa in tanaza'a fil sabki bila ittifaqi, dan jika berselisih keduanya pada tentang mana yang lebih dahulu dengan tanpa ada kesepakatan, bi'an iktasar az-zawju ila ar-raj'ati sabiqatun, dengan bahwa mencukupkan oleh suami atas sesungguhnya rujuk itu ada yang lebih dulu. Wa zawjatun ala an enggak boleh gabung alif. wa zawjatu ala an qida'at iddati sabiqun, dan istri atas sesungguhnya selesai iddah itu lebih dahulu. Falasahu, maka pendapat asah, tarjihu sabiqid da'wa, itu mentarjih ya pendapat asah akan yang lebih dulu tuduhan. Fa inda'at inqada'a tamadda'a raja'atan qabalahu siddiqat biyaminiha, maka jika menuduh akan ia istri akan selesai, kemudian menuduh ia suami akan rujuk sebelumnya selesai iddah, niscaya dibenarkan ia istri dengan sumpahnya istri. Anna iddataha in qadat qabla ar-raj'ati wa saqatat da'wat zawji, sesungguhnya iddahnya istri telah habis ia iddah sebelum rujuk, dan
dan menanggungkan ia istri akan tuduhan suami. Wasafata da'wa zawji, dan menggugurkan ia istri akan tuduhan suami. gugurlah Dan gugurlah ia istri akan tuduhan suami. gugurlah itu lazim, fakirnya nggak pakai maf'ul. Dan gugurlah tuduhan suami. Au adda'aha ay raja'ata qabla al-inqada'i qabla al-qida'il iddati, atau menuduh ia suami akannya rujuk, ay rujuk sebelum selesai iddah. Faqalat, maka berkata ia istri, ba'dahu, setelahnya selesai iddah. Suddiqa, dibenarkan ia suami, biyaminihi, dengan sumpahnya suami, annahu raja'a qabla qidaiha, sesungguhnya suami telah merujuk ia suami sebelum habisnya iddah. Qultu, aku katakan, fa in da'aya ma'an suddiqat biyaminiha, maka jika keduanya saling menuduh bersamaan, niscaya dibenarkan ia istri dengan sumpahnya istri. Allahu a'lam. Naqalahu Rafi'u anil Baghawi wa ghairihi, dan mengutip akannya pendapat Imam Rafi'i dari Imam Baghawi dan selainnya Imam Baghawi. Wa asqatan Nawawi al-ghazwa min ar-rawdati, dan menggugurkan oleh Imam Nawawi akan penisbatan tersebut dari kitab Rawdah. Wal wajhut tsani, dan wajah yang kedua, tasdiquha mutlaqan wa tsalitsu tasdiquhu, membenarkan ia pendapat kedua akannya istri, tasdiquha mutlaqan, nggak ada pakai fa'il, membenarkan secara mutlak, membenarkannya istri, membenarkannya istri secara mutlak, dan pendapat ketiga membenarkannya suami. Nah, pembahasan yang diangkat di sini ketika terjadi tuduhan suami istri tentang iddah habis dan tentang rujuk. Kalau suami menuduhkan kejadiannya adalah iddah sudah selesai, wanita ini iddahnya sudah habis, selesai iddah muncul tuduhan dari suami. Apa kata suami? Saya sudah merujuk istri saya di saat dia menjalani iddah. Tuduhan suami adalah raja'atan fiha, dia menuduhkan telah rujuk di saat iddah. Tapi tuduhan itu dikemukakan wal iddatu munqadiyah, iddah dah habis. Fa'angkarat, istrinya enggak terima, tidak ada. Nah, enggak ada kamu rujuk. Bagaimana cara menyelesaikan kasus itu? Tafsir, tergantung. Kalau keduanya suami istri bersepakat waktu habis iddah, contohnya hari Jumat, suami menyadari dan mengetahui iddah istrinya habis hari Jumat,
Istri juga mengatakan iddah dia habis pada hari Jumat. Kata suami, saya rujuk hari Kamis. Kata istri, enggak, kamu rujuk hari Sabtu. Nah, jadi masa iddah disepakati habis itu hari Jumat. Cuman suami bilang saya rujuk hari Kamis, istri nuduhkan kamu rujuknya hari Sabtu. Nah, kalau model ini kejadiannya, yang dibenarkan adalah istri dengan sumpahnya. Bagaimana cara istri bersumpah? Demi Allah, saya tidak tahu kalau mantan suami saya rujuk pada hari Kamis. Jadi bersumpah atas perbuatan orang lain nggak boleh konkret. Demi Allah dia tidak rujuk pada hari Kamis, nggak boleh. Nah, kenapa? Karena perbuatan orang. Maka sumpahnya adalah annahu la ta'lamuhu raja'a yaumul khamis. Sesungguhnya si istri akan bersumpah bahwa dia tidak tahu suaminya rujuk pada hari Kamis. Kenapa dibenarkan istri? Karena hukum asal adalah al-adam. Al-aslu al-adam atau ala waqtir raja'ah. Mereka sepakat atas waktu rujuk. Nah, yang disepakati adalah waktu rujuk. Yang tadi disepakati, yang disepakati waktu habis iddah. Jadi ala waqtir raja'ah ini atau kepada waqtil iqtidah ulang amil fa in ittafaqa ala waqtir raja'ah. Kalau suami istri itu bersepakat waktu rujuk, contohnya hari Jumat, tanya Pak Hakim kepada suami, kapan kamu rujuk sama istrimu? Kata suami, hari Jumat. Ditanya sama istri, kapan suamimu rujuk? Kata istri, hari Jumat. Nah, kata istri hari Jumat, suami bilang hari Jumat. Tapi istri bilang, iddah saya sudah habis hari Kamis. Nah, tentu nggak sah dia menjadi suami saya. Dia rujuk hari Jumat, tapi iddah saya habis hari Kamis. Kata suami, tidak, iddah dia habis hari Sabtu. Maka saya rujuk hari Kamis. Nah, maka dalam hal ini yang dibenarkan adalah suami. Kenapa dibenarkan suami? Hukum asal juga al-aslu al-adam. Hukum asal belum habis iddah. Nah, jadi apapun konsep kejadiannya, kaidahnya sama, al-aslu al-adam. Nah, kalau kesepakatannya adalah hari habis iddah yang disepakati, kemudian ikhtilaf terjadi, suami bilang hari Kamis rujuk, istri bilang hari Sabtu, benarlah suami istri. Nah, karena al-aslu al-adam, ada merujuk. Tapi kalau yang disepakati adalah hari rujuk hari Kamis, yang diperselisihkan adalah iddah habis, suami bilang hari Sabtu habisnya, istri bilang hari Kamis, hukum asal al-adam belum habis, maka benarlah suami. Jadi kalau dia hafal hukum fikih itu ribet diri, maka kembali ke kaidah. Oke, kalau mereka bersengketa tentang yang duluan, kata suami saya duluan, kata istri saya duluan, tapi nggak ada kesepakatan. Nggak ada kesepakatan maksudnya tidak ada yang disepakati hari rujuk, tidak disepakati hari masa iddah, tidak disepakati. Hanya tuduhan suami mengatakan rujuk duluan Pak Hakim. Nah, kata suami saya rujuk duluan, kata istri habis iddah duluan Pak Hakim. Kalian tahu nggak kapan habis iddah? Waktu kami nggak tahu itu. Nah, hari rujuk nggak tahu kalian berdua, nggak tahu juga saya hari rujuk itu kapan. Jadi suami istri itu tidak bisa memberi keterangan hari rujuk kapan, masa iddah habis kapan. Tuduhannya tuduhan ngotot saja. Suami bilang saya duluan yang rujuk, istri bilang iddah duluan habis. Itu maknanya tanaza'a fis sabqi bila ittifaqin.
bertengkar dalam duluan tapi nggak ada yang disepakati. Bagaimana cara membenarkannya? Maka membenarkannya adalah yang duluan ngomong. Nah, siapa yang dulu ngomong di pengadilan? Kalau istri yang duluan ngomong mengatakan iddah habis, kemudian suami mengatakan rujuk sebelum iddah, benar istri. Kalau suami yang bilang saya rujuk duluan, lepas itu baru istri ngomong iddah saya sudah habis sebelum dia rujuk, benar suami. Siapa yang duluan ngomong, itu yang benar. Kalau kedua-duanya ngomong serentak, bagaimana? Al-asahu inni da'aya ma'an. Kalau kedua-duanya sama ngomong serentak, dibenarkanlah istri dan sumpahnya. Wallahu a'lam. Itu pendapat yang kuat yang dikutip oleh Imam Rafi dari Imam Baghawi dan imam yang lainnya, dan pendapat tersebut dikutip juga oleh Imam Nawawi dan Kitab Rawdah tapi tanpa menyebutkan sumbernya. Pendapat yang kedua mengatakan yang dibenarkan istri mutlak. Suami duluan ngomong, istri duluan ngomong, serentak mereka ngomong, istri benar. Pendapat ketiga, suami yang benar. Istri dulu ngomong, suami benar. Suami ngomong duluan, istri ngomong duluan, suami benar. Serentak mereka, suami juga yang benar. Nah, pendapat kedua itu apa itu? PSTI, Partai PSTI. Nah, Persatuan Suami Takut Istri. Pendapat kedua benar suami, benar istri. Pendapat ketiga, itu yang berani. Pokoknya suami yang benar. Pendapat yang kuat, tafsir sesuai rincian di atas. Oke, lanjut. Wa ma tad'aha ay raj'ata, kapan saja menuduhkan ia suami ay akan merujuk. Wal iddatu baqiyatun, dan sedangkan iddah itu masih ada. Wa angkara, dan mengingkari ia istri. Siddiqa biyaminihi, Angkarat. wa angkarat siddiqa biyaminihi, Angkarat. dan Angkarat juga. Angkarat juga. angkarat Ada tanya. ditambah. Ditambah. Saya nggak ada. Nah, kalau nggak ada boleh juga bacanya ukiro. Nah, tapi kalau pakai ta bagus, angkarat. Itu pemula itu pakai ta, angkarat. Dan mengingkari ia istri, niscaya dibenarkan akan ia suami dengan sumpahnya suami. Li qudratihi ala insya'iha, karena mampunya suami atas memunculkan rujuk. Wakila, dan menurut satu pendapat, hiyal musaddiqatu, dianya Musaddaqah. hiyal musaddaqatu, dianya istri itu adalah orang yang dibenarkan. Li'annal asla adamur raj'ati, karena sesungguhnya hukum asal tidak ada rujuk. Fa'in aradaha ansya'aha, maka jika menginginkan ia suami akannya rujuk, niscaya bisa menginginkan ia suami akannya rujuk. Menginginkan apa lagi? Ansya'a. Niscaya bisa memunculkan ya suami akannya rujuk. Mata kapan saja. Mata Kapan saja itu ke depan. Mata
angkaratha wasuddiqat, kapan saja mengingkari ia istri akannya rujuk, dibenarkan ia istri, kama taqaddama, sebagaimana telah terdahulu. Thumma tarafat biha, kemudian mengakui ia istri dengannya rujuk, kubila tirafuha, niscaya diterima akannya pengakuannya istri. Kaman angkara haqqan wa halafa alaihi, seperti seseorang yang mengingkari ia seseorang akan hak dan bersumpah ia seseorang atasnya hak. Thumma tarafa bihi li'anna raja'ata haqquz zauji, kemudian mengakui ia seseorang dengannya hak, karena sesungguhnya rujuk itu adalah hak suami. Wa idza talaqa duna thalathin, dan apabila mentalak ia suami kurang dari 3, wa qala mati'tu fali raj'atun, dan berkata ia suami, aku telah watoknya, maka bagiku itu rujuk. Wa angkaras, dan mengingkari ia istri waz'ahu, akan watoknya suami, suddiqat bi yaminin, niscaya dibenarkan akannya ia istri dengan sumpah. Annahu ma wati'aha li'anna al-asla adamul wat'i, karena sesungguhnya sesungguhnya suami tidak menggauli ia suami akan istri, karena sesungguhnya hukum asal itu tidak ada waqa. Wa huwa mukirrun laha bil mahri, dan dianya suami itu dianggap sebagai orang yang mengakui baginya istri itu dianggap dengan mahar. Jika yang mahar mana itu lagi. Dan dengannya suami wa huwa mukirun laha, dan dianya suami sebagai orang yang mengakui baginya istri bil mahri, dengan mahar. Fa in qabadat hu fala ruju'a lahu, maka jika menerima ia istri akannya mahar, maka tidak ada rujuk baginya suami bisyai'in, dengan apapun. Minhu amalan bi iqrarihi, bisyai'in minhu amalan bi iqrarihi, dengan sesuatu darinya mahar, karena mengamalkan dengan pengakuannya suami. Wa illa fala tutalibuha illa binisfin, dan jika tidak maka tidak apa? Jika tidak apa?
tidak menerima ia istri akannya mahar, dan jika tidak menerima ia istri akan mahar, maka tidak menuntut ia istri akannya mahar atau suami kecuali dengan setengah mahar. Minhu amalan biingkariha, darinya mahar atau suami karena mengamalkan dengan peningkaran istri. Wa tarakal musannifu, dan meninggalkan oleh musannif zikrahul yamina, akan penyebutannya musannif akan sumpah fi ba'dil surati tasdiqi lil ilmi biwujubihi minal ba'dil akhari. Dan meninggalkan oleh musannif akan penyebutannya musannif akan sumpah pada sebagian contoh-contoh yang dibenarkan karena maklum dengan wajibnya mahar dari sebagian yang lain. Wajibnya sumpah dengan sebagian dari sebagian yang lain. Yang kita bahas di atas tadi, suami menuduhkan rujuk kapan? Kapan? Yang sudah dibahas, suami menuduhkan adanya rujuk kapan? Kapan tuduhan itu muncul? Hah? Wa idza da'a wal 'iddatu munqadiya raja'atan fiha. Kapan tuduhan rujuk itu dimunculkan? Apa? Setelah selesai iddah. Hukumnya seperti di atas. Di bawah ini wa man da'aha wal iddatu baqiyah. Ketika suami menuduhkan rujuk di saat iddah masih ada, di saat iddah belum habis, lalu istri mengingkarinya, maka yang dibenarkan adalah suami dengan sumpahnya dengan alasan karena suami mampu mengikrarkan rujuk pada saat itu. Nah, walaupun istri mengatakan tidak, kan suami bisa bilang, saya rujuk sekarang kalau begitu. Kan sah rujuknya? Sangat. Kenapa sah? Iddah masih ada. Pendapat kedua mengatakan tetap yang dibenarkan istri. Karena kita kembali ke hukum asal. Al-aslu al-ada. Hukum asal kan tidak ada rujuk. Kalau suami mau, jangan main tuduh-tuduh, keluarkan aja kalimat rujuk waktu itu. Itu lebih aman untuk hukum. Nah, tapi nggak tahu mana pendapat yang kuat, mana pendapat yang lemah. Yang jelas di matan itulah pendapat yang kuat. Tapi untuk ihtiyat, ambil pendapat yang kedua. Wa mata angkarat sah, wa sadaqat kama taqaddam, Bersedekah kama taqaddam, ketika istri membantah rujuk dan istri yang dibenarkan di pengadilan. Kapan itu? Istri membantah rujuk dan dia dibenarkan, kapan itu? Istri membantah rujuk dan pengadilan membenarkan istri, kapan kejadiannya? Ketika tuduhan dilontarkan setelah iddah habis, kemudian mereka bersepakat tentang hari habisnya iddah. Suami contohnya hari Jumat,
suami menuduhkan rujuk hari Kamis, istri mengatakan rujuk pada hari, haknya dibenarkanlah istri dengan sumpahnya. Sumpah dia, wallahi demi Allah, menurut sepengetahuan saya, suami saya tidak rujuk pada hari Kamis. Diketuk pengalu di pengadilan, tak. Nah, Anda bebas daripada status istri. Setelah diputuskan seperti itu, ngaku dia, i'tarafat biha, mohon maaf Pak Hakim, betul suami saya itu rujuk pada hari Kamis. Kata Pak Hakim, kenapa tiba-tiba kamu ngaku? Ternyata dia dapat berita suaminya dilantik. Nah, suaminya keluar betul P3K. Hah? PKH? Bukan PKH, itu PNS sekarang tuh model apa itu? P3K. Nah, dapat di P3K keluar. Dia sedang baca-baca Google. Nah, daftar suaminya. P3K yang diterima sekarang adalah, nampak nama suami itu, baru dia ngaku, betul Pak Hakim, suami saya itu rujuk pada hari Kamis. Maka diterimalah pengakuannya si istri. Sama hukumnya dengan seseorang mengingkari hak orang lain. Nah, katakan ini bukan rumah kamu, ini rumah saya, buktinya saya menempatinya, wallahi demi Allah, ini rumah saya. Kemudian dia sadar sebuah hukum, orang yang bersumpah untuk mengambil hak orang lain, maka dia akan dihukum begini-begini di akhirat kelak. Akhirnya dia mengakui. Maka pada saat itu rujuk kembali kepada suami. Nah, apabila suami menceraikan istri kurang dari 3, misalnya dia ceraikan istrinya talak 1 atau talak 2, kata si suami, saya sudah menggauli istri saya sebelum saya ceraikan, berarti saya punya hak untuk rujuk. Ini kapan ini? Tuduhan ini kapan ini? Dalam masa iddah atau luar iddah? Masa iddah, luar iddah? Masih dalam perhitungan iddah. Nah, dia ceraikan istrinya talak 2. Kata suami, saya punya hak rujuk kok, karena saya sudah menggauli dia. Kata istrinya, belum ada dia gauli saya, dia ceraikan saya sebelum saya digauli. Kalau itu tuduhan istri, berarti tidak ada iddah. Suami mengatakan sudah digauli, istri mengatakan belum. Al-aslu al-adam, hukum asal belum. Maka dibenarkanlah si istri dengan sumpahnya. Apa sumpahnya? Annahu mawatiha, demi Allah dia belum menggauli saya. Itu nggak boleh sepengetahuan itu. Demi Allah, menurut sepengetahuan saya dia belum menggauli saya. Itu nggak boleh. Nah, beda sama sumpah rujuk. Demi Allah, menurut sepengetahuan saya dia tidak rujuk sama saya kecuali pada hari Sabtu. Jadi kalau rujuk menurut sepengetahuan saya, kalau gauli itu nggak ada sepengetahuan saya. Sumpahnya konkret. Demi Allah dia belum menggauli saya. Kenapa? Hukum asal al-adam. Nah, ketika suami mengatakan dia telah menggauli istrinya dan istri mengatakan belum, maka talak dijatuhkan talak bain. Suami tidak punya hak rujuk. Dalam waktu yang sama suami mengakui bahwasanya dia membayar mahar sepenuhnya, karena dia mengatakan sudah menggaulinya. Kalau mahar itu sudah diterima oleh istri 100%, suami nggak boleh minta separuhnya. Tapi kalau suami belum menyerahkannya, istri hanya meminta setengahnya saja, karena diamalkan pengingkaran istri. Cerai sebelum dukhul maharnya hanya setengah.
Tapi kalau sudah dikasih semuanya, suami nggak boleh minta. Kenapa nggak boleh minta? Diamalkan pengakuan suami, dia telah menggaulinya. Nah, mahar kalau diceraikan setelah digauli, mahar harus dibayar semuanya. Nah, kalau antum melihat kata musannaf ada kata-kata subdiko tapi tanpa kalimat biyamin, ketahuilah itu sebetulnya dengan biyamin. Kadang-kadang digugurkan. Kenapa digugurkan? Karena sudah maklum. Coba antum carikan kata-kata subdiko atau subdikot yang tidak ada kalimat biyamini atau biyaminiha. Di mana ditulis? Hah? Oke, wa mata angqara'a wa siddiqa summa tarafat bila i'tirafuha. Pokoknya kalau ada kalimat siddiqat wa siddiqa itu pasti biyamin. Kalau enggak ditulis itu karena ada maklum. Wallahu a'lam. Ada pertanyaan sebelum dilanjutkan? Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Ilah. Kitab Ilah. Sumpah. Wa huwa halifu zawjin yasihhu talaquhu bi an yakuna aqilan balighan. Dianya ilah adalah sumpah suami yang sah tolaknya suami dengan bahwa adalah ia suami itu berakal lagi balik. Liyamtani'anna min wat'iha. Sungguh benar-benar menolak ia suami dari mewatoknya istri, ay az-zawjati mutlaqan au fawqa arba'ati ashhurin, secara mutlak atau di atas 4 bulan. Ka'ayyakula, seperti bahwa berkata ia suami, wallahi demi Allah, la atauki, aku tidak mewatokmu, atau wallahi wala atauki, demi Allah dan tidak akan mewatok aku dan aku tidak akan mewatokmu. Khamsata ashhurin, selama 5 bulan. Fayumhalu arba'ata ashhurin, maka diberi jatuh tempo akannya suami selama 4 bulan. Summa yutalaba bil wad'i awit tolaki kama sayati, kemudian dituntut akannya suami dengan watok atau dituntut akannya suami dengan tolak sebagaimana yang akan datang ia pembahasan. Wal aslu fihi qauluhu ta'ala, adapun asal padanya ilah adalah firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina yu'luna min nisaihim, bagi suami-suami yang mengilah mereka dari istri-istri mereka. Wa yasihu ilahul abdi wa zimmi wal maridi ka ghairihim, sahlah ilah budak dan kafir zimmi dan perempuan dan orang sakit seperti selain mereka. Wa ilahu sakrani qadlakihi sahihun 'alal mazhabi,
Adapun ilah orang yang mabuk itu seperti tolaknya orang yang mabuk adalah sahih menurut pendapat mazhab. Wa taqaddama sihhatul ilahi minar raj'iyati fi babir raj'ah raj'ati, dan telah terdahulu oleh sah ilah dari perempuan yang ditolak raj'i pada bab rujuk. Wa sayati darbul muddati minar raj'ati, dan akan datang oleh penentuan masa dari rujuk. Wa yasihu ilahu minal amati wa zimmiyati wal maridati was saghirati, sahlah ilah dari perempuan budak dan perempuan kafir zimmi dan perempuan sakit dan perempuan yang masih kecil. Wal jadidu annahu la yakhtassu bil hilfi billahi ta'ala wa sifatihi. Adapun pendapat jadid, sesungguhnya ilah itu tidak terkhusus dia ilah dengan sumpah dengan Allah Ta'ala dan sifatnya Allah Ta'ala. Bal law 'allaqa bihi ay bil wad'i, akan tetapi jikalau menggantungkan ia suami dengan watok, tolakon au itqan, akan tolak atau merdeka. Kaqaulihi, seperti ucapannya suami, in wati'tuki, jika aku mewatokmu, darratuki talikun, bermula madumu itu jatuh talak. Au fa'abdi hurrun, atau bermula budakku itu merdeka. Au qala, atau berkata ia suami, in wati'tuki falillahi alayya salatun au saumun au hajjun au itqun kana muwalliyan, dan jika aku mewatokmu, maka hak bagi Allah atasku adalah solat, puasa, haji atau merdeka. Adalah suami itu pelaku ilah. Li'annahu yamtani'u minal wad'i lima allaqahu bihi min wuqu'it tolaki awil itki awil tizamil qurbati, karena sesungguhnya suami itu mencegah ia suami dari watok, karena sesuatu yang menggantungkan ia suami akannya sesuatu dengannya watok, dari terjadinya tolak atau merdeka atau wajib kurbah, mendekatkan diri atau ibadah. Kama yamtani'u minhu bil halfi atau bil halifi, bil halfi atau halifi juga bisa. Kama yamtani'u minhu bil halfi billahi ta'ala, sebagaimana mencegah ia suami darinya watok sebab sumpah dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal qadimu, adapun pendapat qadim, annahu yakhtassu bil halfi billahi ta'ala au sifatin min sifatihi, sesungguhnya ilah itu terkhusus ia ilah dengan sumpah dengan Allah Ta'ala atau sifat dari sifat-sifatnya Allah. Li'annahu al-maqhudu li ahli al-jahiliyatil hakimina bi anna al-ilaha talaqun, karena sesungguhnya ilah bersumpah, karena sesungguhnya sumpah itu sudah maklum bagi ahli jahiliyah
yang memutuskan mereka ahli jahiliyah dengan sesungguhnya ilah itu adalah tolak. Wa qad abtalallahu al-hukma duna sifati, dan sungguh telah membatalkan Allah Subhanahu wa taala akan hukum selain sifat, biqaulihi, dengan firman-Nya Allah, lillazina yu'luna min nisaihim, bagi suami-suami yang mengilah mereka dari istri-istri mereka. Nah, ilah itu definisinya adalah sumpah suami yang suami ini sah menceraikan. Berarti suami yang balik berakal. Jadi bersumpahnya suami yang balik berakal bahwa dia tidak akan menggauli istrinya. Sumpahnya itu mutlak, tanpa waktu. Nah, wallahi demi Allah, saya tidak akan menggauli istri saya. Itu nggak ada waktunya. Atau di atas 4 bulan. Nah, berarti tidak termasuk ilah kalau bersumpah sebulan, kalau bersumpah 2 bulan, kalau bersumpah 3 bulan, kalau bersumpah 4 bulan. Nah, kalau lebih dari 4 bulan baru termasuk ilah. Contoh yang mutlak, wallahi la atau uki, demi Allah aku tidak menggaulimu. Contoh yang muqayyad, wallahi la atau uki khamsata asyhur. Solusinya adalah diberi masa suami itu 4 bulan. Setelah si istri melaporkan ke pengadilan, mohon maaf Pak Hakim, tolong selesaikan masalah rumah tangga kami, suami saya telah bersumpah tidak akan menggauli saya 4 bulan atau lebih. Suami saya telah bersumpah tidak akan menggauli saya. Maka si suami dan si istri akan dipanggil ke pengadilan oleh hakim. Maka mulai daripada saat laporan itu disampaikan, suami diberi masa 4 bulan ke depan. Pulanglah kamu, saya akan panggil kamu setelah 4 bulan. Nah, setelah 4 bulan tiba, dipanggillah suami istri tersebut. Maka suami dituntut untuk menggauli istrinya. Sekarang coba kamu pilih, kamu gauli istri kamu atau kamu ceraikan? Kamu gauli istri kamu atau kamu ceraikan? Kalau kamu gauli, pulang ke rumah. Nah, jadi buat di sini bukan berarti ada ruangan di situ harus praktek langsung, tidak. Suruh pulang ya. Nah, kalau kamu menggauli istrimu, kamu akan ikuti janjimu dan sumpah itu. Kalau tadi dia katakan, kalau saya menggauli istri saya akan sholat, ya sholat. Kalau saya menggauli istri saya akan umroh, ya umroh. Nah, tapi kalau dia tidak mau, dia harus mentalak. Kalau dia tidak mau mentalak, hakim akan mentalak. Karena nggak boleh digantung dapat tadi. Nah, istri dia tapi tidak diberikan kewajiban. Nah, kalau kamu tidak perlu, lepaskan dia, biar orang lain yang menangani. Kalau kamu perlu, kamu ambil dia tangani secara baik. Ini anak orang digantung dapat tali. Nah, dia mau cari laki, masih punya suami. Dia punya suami tapi kaya tidak punya suami. Dalilnya adalah firman Allah, lilladzina yu'luna min nisaihim, sampai akhir. Nah, pelaku suami-suami yang boleh melakukan ilah adalah suami yang budak, suami yang zimmi, suami yang sedang sakit. Yang penting syaratnya adalah balighan aqilah. Kalau suami yang mabuk melakukan ilah, bagaimana hukumnya? Hukumnya sama dengan talak orang mabuk. Nah, itu sudah dibahas kemarin. Talak laki-laki mabuk apa hukumnya? Kenapa kuat hukumnya? Sah. Dan mengilah istri yang sedang dalam masa iddah raj'i itu sudah disampaikan dalam bab tadi. Hukumnya sah.
Dan nanti akan ada penjelasan kapan masa 4 bulan itu dihitung, apakah dari rujuk atau dari yang lain. Kemudian wanita-wanita yang boleh diilah yaitu wanita budak, wanita zimmi, wanita yang sedang sakit, wanita yang kecil. Jadi suami pelaku ilah itu lebih kecil jumlahnya dari wanita yang bisa diilah. Wanita yang bisa diilah nggak perlu syaratnya balik, yang penting dia istri. Mau merdeka, mau muslimah, mau zimmi, mau sehat, mau sakit, mau besar, mau kecil, mau tua, menopause, sedang haid, sedang hamil, bebas. Tapi kalau suami yang melakukan ilah nggak sebebas itu, hanya yang boleh yang sudah balik berakal. Muslim boleh, zimmi boleh, budak boleh, merdeka boleh, sehat boleh, sakit boleh, kecil tidak boleh. Nah, ilah itu apakah khusus bersumpah dengan Allah saja atau bisa dengan yang lain? Pendapat yang jadid tidak. Ilah itu bisa dilakukan bersumpah dengan nama Allah. Wallahi demi Allah saya tidak menggauli kamu, atau bersumpah dengan sifat Allah, warabbil Ka'bah, wazil jalali wal ikram, warrahmanir rahim, dengan nama dan sifat Allah, bil wujubil wujud. Nah, bil wujubil wujud, dengan zat yang wajib ada, aku bersumpah tidak akan menggaulimu. Ini cara ilah pertama. Yang kedua juga termasuk ilah kalau dia sangkutkan wataknya dengan talak. Apa contohnya? Apabila aku gauli kamu maka madumu dia tertalak. Ini ilah juga namanya. Atau disangkutkan watak dengan kemerdekaan. Apabila aku gauli kamu budakku merdeka. Atau disangkutkan watak itu dengan ibadah yaitu kurban. Kalau aku menggauli kamu, aku wajib sholat 2 rakaat. Aku menggauli kamu, aku akan puasa. Aku gauli kamu, aku akan haji. Nah, semuanya itu dianggap pelaku ilah menurut pendapat jadid, dengan alasan suami tidak akan mau menggauli istrinya, takut terjadi perkara-perkara mu'allaq alaih tadi. Tapi menurut pendapat qadim tidak. Ilah itu hanya bersumpah dengan nama Allah saja. Nah, watak yang dikaitkan dengan kemerdekaan, watak yang dikaitkan dengan ibadah itu tidak termasuk ilah. Jadi menurut pendapat jadid, ilah itu terbagi 3. Menurut pendapat qadim, ilah hanya 1, bersumpah dengan nama Allah, tidak menggauli istrinya. Karena itu yang diketahui di zaman jahiliyah, sehingga mereka mengatakan ilah adalah talak. Lalu dibatalkan hukum tersebut oleh Islam. Ilah bukan talak. Ketika suami berilah tidak jatuh talak. Nah, lanjut. Walau halafa ajnabiyyun alaihi ay 'alal wad'i, jikalau bersumpah oleh ajnabi atasnya watak ay 'alal wad'i, ka'an qala, seperti bahwa berkata ia suami, wallahi berkata ia ajnabi, berkata ia ajnabi, la atauki, aku tidak akan mewatakmu, fayaminun mahdotun, maka itu sumpah yang murni, ay khaliyatun anil ilahi, yaitu yang kosong dari ilah. Fa innakaha fala ilaha, maka jika menikahi ia suami akannya istri, maka tidak ada ilah. Bihalfihil mazkuri,
dengan sumpahnya suami yang telah disebutkan. Fala tudrabu lahu muddatun, maka tidak ditentukan baginya suami akan masa. Wa yalzamuhu bil wati qabla nikahi aw ba'dahu kafaratu yaminin fil halfi billahi ta'ala, maka wajib akannya suami dengan watok sebelum nikah atau sesudah nikah oleh kafarat sumpah pada sumpah dengan Allah Ta'ala. Walau ala min rutaqa'a au qurana'a, jikalau mengilah ia ajnabi, Iya suami. jikalau mengilah ia suami dari perempuan yang tersumbat daging atau perempuan yang tersumbat tulang, au ala majbubu, atau mengilah oleh majbub, ay maqtu'uz zakari kullihi, yaitu yang terputus zakar semuanya. Lam yasihha hadzal ilahu, niscaya tidak sahlah oleh ini ilah. Alal mazhabi, menurut pendapat mazhab. Li'annahu la yutahaqqaqu fihi al-ghardu fil ilahi min qasdi iza'iz zawjati, karena sesungguhnya tidak tercapai padanya suami oleh tujuan pada ilah dari, Bisa dipastikan. tidak dipastikan padanya suami akan tujuan pada ilah dari tujuan izai, menyakiti istri, bil imtina'i min wad'iha limtina'ihi fi nafsihi, dengan mencegah dari mewatoknya istri karena mencegahnya suami pada dirinya, Karena tercegahnya watak karena tercegahnya watok pada dirinya sendiri suami, pada dirinya watak. pada dirinya watok. Wal qaulu tsani, adapun qaul yang kedua, yasihu, sah ia ila li umumil ayatis sabiqati, karena umum ayat yang telah terdahulu. Wa qata'a ba'duhum bil awwali, dan mengqata' oleh sebagian ulama dengan pendapat pertama. Wa ba'duhum bisani, dari sebagian ulama dengan pendapat kedua. Wa 'ala sihhati la tudrabu muddatu lirutaqai awil qurana'i, atas pendapat yang sah tidak ditentukan akan masa bagi perempuan yang tersumbat daging atau perempuan yang tersumbat tulang. Li'annam tina'a min jihatiha, karena sesungguhnya mencegah dari pihak istri. Qalahu Ibnu Sabbagh, berkata akannya pendapat oleh Imam Ibnu Sabbagh. Wa faidatus sihhati ta'simu faqat, adapun faedah sah adalah berdosa saja. Wa man jubba ba'du zakarihi, dan orang yang terputus akan sebagian zakatnya, wa baqiya minhu qatrul hasyafati yasihu ilahu,
dan tersisa darinya zakat oleh kadar hasyafah, niscaya sahlah ilahnya orang yang terputus tersebut. Walau baqiya duna qadriha, jikalau tersisa di bawah kadarnya hasyafah, fakajab bi jami'ihi, maka seperti terputus semuanya zakat. Wal khosiyyu yasihhu ila'uhu, dan adapun laki-laki yang dikebiri itu sah ilahnya. Wa man jubba zakaruhu ba'dal ila'i la yabtulu ila'uhu 'ala rajihi, dan orang yang terputus zakatnya setelah ilah, niscaya tidak batallah ilahnya orang yang terputus zakat atas pendapat yang rajih. Nah, Allah, seorang laki-laki ajnabi melakukan ilah kepada ajnabiyah. Dia beli lontong. Nah, dan pula yang diomongin sama wanita penjual lontong, wallahi la atuki, demi Allah saya tidak akan menggaulimu. Itu kaget tukang lontong. Dasar apa kamu menggauli saya? Kita kan bukan suami istri. Nah, itu tidak jadi ilah. Itu hanya sebatas sumpah. Untuk apa dibahas? Dibahas kalau nanti mereka sempat nikah. Ternyata dia menikah dengan wanita yang sudah diilah sebelum kawin. Apakah jadi ilah setelah kawin? Jawabannya tidak. Tapi tetap dia akan terkena hukum sumpah. Dia akan kena kafarah. Kalau dia menggauli wanita tersebut sebelum nikah, terjadi zina misalnya, maka dia wajib bayar kafarah sumpah. Atau dia menikah dengan wanita tersebut misalnya, lalu dia gauli, maka dia wajib membayar kafarah sumpah kalau dia bersumpah dengan nama Allah. Nah, dia bayar kafarah sumpah. Nah, kalau suami melakukan ilah kepada istrinya yang tersumbat tulang atau daging, demi Allah saya tidak akan menggaulimu. Ya, kalau kamu nggak bersumpah pun nggak akan bisa kamu gauli, karena tersempat tempat gaul itu, tempat menggauli itu tersumbat tulang sama daging. Atau suaminya majbub. Majbub itu artinya orang yang hilang zakatnya totalitas, habis semuanya. Lalu dia katakan sama istrinya, wallahi saya tidak akan menggaulimu. Kata istrinya, emang kamu bisa? Nah, zakatnya habis. Apa hukum ilahnya? Menurut pendapat yang kuat, hukum ilahnya tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena tidak bisa dipastikan tujuan suami melakukan ilah itu adalah semata-mata menyakiti istri. Nggak ada tujuan di sana. Kenapa nggak ada tujuan? Karena memang suami itu menghalangi, terhalang dari watok, karena watok itu sendiri nggak bisa. Pendapat kedua mengatakan sah ilahnya, karena ayatnya umum. Jadi ada dua kaul. Pendapat ketiga mengkotok pendapat pertama, nggak sah. Pendapat keempat mengkotok pendapat kedua. Jadi ada tiga tarik. Tarik pertama, tarik khilaf. Pendapat kuat mengatakan tidak sah ilah, pendapat kedua mengatakan sah. Tarik ketiga, tarik kedua mengkotok untuk tidak sah pun. Tarik ketiga mengkotok sah. Nah, kalau kita ambil pendapat yang sah, maka tidak perlu ditetapkan masa 4 bulan. Suami yang mengilah istri yang tersumbat tulang, tersumbat daging, walaupun kita katakan pendapat ilahnya, walaupun kita berpendapat ilahnya sah, suami itu nggak perlu dipanggil ke pengadilan, lalu diberikan masa 4 bulan. Nggak perlu. Kenapa nggak perlu? Karena terhalangnya watak itu dari pihak istri.
Nah, untuk apa hakim menetapkan kamu setelah 4 bulan ini saya beri masa kamu menggauli istrimu. Setelah 4 bulan dipanggil, sudah kamu gauli belum? Belum Pak Hakim, kamu carikan dia. Kalau enggak kamu carikan, kamu gauli dia. Enggak bisa hakim maksa begitu. Nah, kenapa? Karena enggak mungkin. Lalu apa gunanya sah? Gunanya sah hanya sekedar dia dapat dosa. Nah, suami-suami yang zakarnya terpotong sebagian saja, masih ada sisa minimal sepanjang hasafah. Nah, minimal sepanjang hasafah, maka sah hukum ilahnya. Tapi kalau zakarnya tersisa tidak sampai seukuran hasafah, maka hukumnya sama dengan orang yang tidak punya zakat sama sekali. Nah, khasi, suami-suami yang bijinya hilang, zakatnya ada, zakatnya masih ada, tapi bijinya sudah habis, makan babi misalnya, atau dia pernah daftar jadi polisi Arab. Nah, jadi bijinya dikeluarkan, maka sah hukum ilahnya. Nah, suami yang zakarnya hilang setelah ilah, hari Senin dia bersumpah, wallahi demi Allah saya tidak menggaulimu. Hari Rabu zakarnya hilang karena kecelakaan. Nah, karena balap motor, ngangkut di stang motor, lepas. Apakah ilahnya batal? Hah? Apakah ilahnya batal? Tetap tidak batal. Dia akan dipanggil pengadilan tetap. Kenapa? Karena ilah dijatuhkan ketika zakarnya masih ada. Allah karim, cukup insyaallah. Ya. Ukuran sampah tuh gimana? Hah? Ukuran sampah. Hasafah itu tahu? Gak tahu kan? Jadi kalau nggak tahu hasafah, bagaimana mau tahu kadar hasafah? Hasafah itu bahasa biologisnya apa sih? Kepala zakat. Nah, yang disingkap ketika khitan, ada bunda rahai, itu namanya hasafah. Ukurannya tergantung ukuran hasafah masing-masing. Tapi ukuran kebiasaan nggak ada juga ulama membahas berapa kadar hasafah minimal, apakah 1 cm, 2 cm, 3 cm, 7 cm, itu nggak ada pembahasan. Nah, cuman hukum alam menetapkan apa? Nggak ada juga. Biologisnya nggak ada, hukum syariahnya nggak ada. Ya sesuai dengan adat. Nah, penelitiannya juga belum ada. Tapi masa maksimal haid, minimal haid, maksimal suci, minimal suci, itu dasarnya istiqra. Sampai hari ini belum ada istiqra berapa kadar hasafah. Nah, kayaknya kasus itu nggak perlu dibahas, sehingga ulama tidak melakukan penelitian. Nah, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillah.